Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Besanti dari Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi teori organisasi. Perkembangan aliran teori organisasi. Yang pertama ada aliran klasik. Aliran klasik ini memandang organisasi sebagai sistem penutup dengan penekanan pada aspek membangun rasionalitas dalam mekanisme kerja organisasi. Konsep utamanya yaitu pembagian kerja, proses skalar dan fungsional, struktur, dan rentang kendali. Lalu yang kedua ada aliran perilaku. Aliran perilaku ini memandang organisasi sebagai wadah hubungan antar manusia, menaruh perhatian cukup tinggi pada dinamika kelompok, peranan kinerja, motivasi, pemilihan, dan hubungan antar manusia. Konsep utamanya yaitu motivasi atau teori kebutuhan, komunikasi, teori kepentingan, dinamika kelompok, dan hubungan antar manusia. Yang ketiga ada aliran sistem. Aliran sistem organisasi dipandang sebagai sebuah sistem kombinasi dari berbagai sumber daya yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat berdiri sendiri, tetapi saling terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir ada aliran kontingensi. Aliran kontingensi ini, organisasi dipandang sebagai sebuah sistem terbuka yang harus berhubungan dengan lingkungannya termasuk dengan organisasi lain. Efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan struktur organisasi menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekitarnya, mensyaratkan adanya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Secara garis besar, evolusi teori organisasi diklasifikasikan menjadi dua fase teori organisasi, yaitu fase teori tradisional dan fase teori modern. Nah, yang selanjutnya masuk ke fase teori tradisional. Fase teori tradisional ini memiliki 5 prinsip. Prinsip yang pertama, prinsip pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan adalah kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil. Pembagian pekerjaan ini disebut juga pengkhususan atau spesialisasi. Dengan menggunakan prinsip pembagian pekerjaan ini dapat disusun organisasi yang efisien. Lalu yang kedua, ada prinsip satu komando. Menurut prinsip kesatuan komando, setiap staf bertanggung jawab hanya kepada satu orang pemimpin saja. Kesatuan komando merupakan prinsip yang sederhana tapi tidak mudah dilaksanakan. Biasanya suka bagi seseorang staf untuk mematuhi perintah dan dari satu orang saja, karena ia sering menghadapi beberapa orang pimpinan yang memberi perintah bersama-sama. Yang ketiga ada prinsip sentralisasi. Sentralisasi itu adalah pemutusan wewenang dan tanggung jawab pada puncak organisasi sehingga semua keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Sentralisasi atau persewaratan wewenang itu dapat memberi program kepada eksekutif puncak. Lalu prinsip yang keempat ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang atau authority diartikan sebagai hak pemerintah staf untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Sedangkan tanggung jawab atau responsibility diartikan sebagai kewajiban untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Dan yang terakhir ada prinsip rantai komando. Rantai komando adalah arah yang diikuti oleh semua komunikasi dalam organisasi mulai dari tingkat yang tinggi, wewenang mengalir bertahap ke bawah sampai kepada tingkat wewenang yang paling rendah. Lalu ada fase teori modern. Fase teori modern ini ada ciri utama. Yang pertama, interaksi dengan lingkungan sekitar. Suatu sistem terbuka seperti halnya dengan badan manusia. Badan manusia merupakan air, udara, dan sinar kemudian harus mengeluarkan pikiran dan agar dapat hidup terus. Yang kedua, ada sinergi atau falsafah Sapulidi. Sinergi adalah suatu persamaan yang menyatukan bahwa keseluruhan adalah lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Yang ketiga, ada keseimbangan yang dinamis. Berikut ini adalah sebuah contoh sederhana mengenai kerja keseimbangan yang dinamis. Contohnya, dalam sirkus kita sering melihat kain kanvas lebar sekali yang direntangkan di atas lantai untuk menampung jatuhnya pemain akrobat. Nah, itu
itu adalah salah satu contoh keseimbangan yang dinamis. Lalu yang terakhir ada ekuifinalitas atau satu akibat yang sama. Hubungan sebab akibat dalam sistem terbuka tidak sederhana. Satu sebab akan menimbulkan satu akibat tertentu. Hubungan sebab akibat dalam sistem terbuka lebih rumit. Di sini kita menghadapi apa yang dinamakan ekuifinalitas. Berarti bahwa dalam sistem terbuka beberapa sebab yang berbeda-beda dapat menimbulkan satu akibat yang sama. Dan di sini ada karakteristik organisasi pada fase teori tradisional dan fase teori modern. Pada fase teori tradisional pertama memandang organisasi sebagai sistem tertutup, sedangkan teori modern memandang organisasi sebagai sistem terbuka. Lalu yang kedua, teori tradisional memandang tujuan utama dari organisasi adalah efisiensi, sedangkan teori modern memandang tujuan utama organisasi adalah mampu hidup terus dalam lingkungan yang berubah-ubah. Yang ketiga, teori tradisional menganggap lingkungan di sekitar organisasi dapat diramaikan dengan cukup pasti, sedangkan teori modern menganggap lingkungan di sekitar organisasi suka diramaikan dan juga dikendalikan. Lalu yang terakhir, teori tradisional menganggap semua variabel sebab dapat diketahui dan dapat dikendalikan. Ketidakpastian dapat dihilangkan dengan perencanaan dan pengendalian. Sedangkan teori modern menganggap sistem organisasi mempunyai lebih banyak variabel daripada yang dapat diketahui pada waktu tertentu. Seringkali variabel dipengaruhi oleh faktor yang tidak dapat dikendalikan atau diramaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.